Itu dengan sistem gratis seperti itu, mohon maaf nih, ya, gratis seperti itu, uang makan gratis? Insya Allah gratis. Insya Allah gratis, uang makan gratis. Biaya-biaya semua, praktek semuanya? Jadi secara biaya pendidikan kami tidak memungut biaya. Kacau pemirsa, makan biaya pendidikan gratis. Zaman sekarang nyari orang-orang seperti ini susah. Nyari orang seperti Bung Arif susah. Bayangkan siapa yang mau nampung orang sekolah gratis, makannya, pendidikannya gratis, sampai dididik menjadi lulus menjadi pengusaha dan minimal memiliki 10 lapangan usaha. Ini benar-benar dakwahnya benar-benar. Setelah mereka lulus dari tempat kita harapkan mereka akan membuat usaha. Dan usaha itu kita harapkan targetnya satu orang bisa menciptakan 10 lapangan kerja. Oh, berarti selama 3 tahun si anak ini gratis semuanya, iya. Pendidikan gratis, semua makan semua gratis. Tapi selama 3 tahun orang tua nabung. Betul. Tabungannya ini untuk modal si anak lulus. Betul. Wah keren. Jadi keren, tidak ada bener. alasan lagi bahwa si anak nanti Nggak ada modal. Nggak ada modal, kemudian cari kerja, itu nggak ada. Itu kebanyakan orang sekarang. Kebanyakan orang sekarang banyak ilmu, tapi begitu lulus bingung, modalnya nggak ada. Sekarang dibalik. Ilmunya lagi ditempa nih, tangtung nih, besinya lagi ditempa sampai tajam, begitu tajam senjatanya udah bisa digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berkunjung ke tempatnya Bung Arif. Bung Arif ini entrepreneur muda yang memiliki wawasan cara berpikirnya yang menurut saya pantas di-share. Bahkan dengan gaya berpikirnya itu, dengan beberapa planningnya itu, beliau sudah mendirikan sebuah pondok pesantren dengan konsep yang berbeda. Jadi gini, kalau kita orang tua biasanya kalau kita nyekolahin siswa nih, anak-anak kita nih menjadi santri, harapannya kan mau jadi kiai, mau jadi ustadz, mau jadi ini, ilmu agamanya tinggi. Kalau di sini berbeda, tetap dengan konsep Islami, dengan pendidikan agamanya bagus, tapi ditunjang, didorong dengan entrepreneurnya kuat. Maksudnya menciptakan pebisnis. Lebih kurang gitu Pak Arif ya? Oh, Pak Arif, basickan dulu Pak Arif. Pak Arif dari mana Pak Arif? Kalau saya dulunya backgroundnya malah bukan dari pesantren. Backgroundnya bukan pesantren? Saya belum pernah nyantri. Terus? Saya sekolah seperti biasa, SD, SMP, SMA, sekolah negeri. Kemudian saya sarjana di Solo, Universitas 11 Maret. Agak kenceng Pak Arif, biar kita nggak pakai klik on. S1 saya Lagi, Pak, malah jurusan ekonomi, Oh. manajemen ekonomi. Basicnya kan ekonomi kali, makanya kepikiran buat entrepreneur ini. Betul. Dan alhamdulillah saya sempat kuliah S2 di UI untuk ekonomi syariah. Ekonomi syariah. S2-nya tuh? S2-nya ekonomi syariah. Belum master belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Master. Jadi kita melihat gini bahwa pengembangan SDM Muslim ini sebenarnya harus kita betul-betul fokuskan bagaimana mereka punya kemampuan sebagai pejuang ekonomi. Pejuang ekonomi. Ya, jadi salah satu permasalahan umat Islam saat ini adalah kita masih dalam tanda petik tertinggal dalam bidang ekonomi. Umat Islam tertinggal dalam segi ekonomi. Ya, mungkin masuk akal. Ya. Ada lah di beberapa memang dalam garis kemiskinan masih banyak lah orang-orang Muslim. Yang tertarik tadi gini, pondok pesantren ini gratis. Iya, jadi kami menyiapkan saat ini baru buka ya, pesantren Bisnis Orange dengan sekolah formalnya adalah SMK. Bisnis Orange. Jadi Sekolah formalnya SMK. Sekolah formalnya SMK, dan kita ada 3 jurusan yang kita mau ajukan, yaitu agrobisnis pengolahan hasil pertanian, desain komunikasi visual, dan multimedia. 3 itu yang kita mau beri bekal pada santri kita. Agribisnis, Ya. pengolahan hasil pertanian. Nah itu pertanian meliputi apa dulu? Satu-satu dulu nih. Ya, salah satunya kalau di agrobisnis pengolahan hasil itu mulai dari yang nabati, dari tanaman, misalnya dari pisang, dari ubi, yaitu diolah menjadi makanan. Oke. Kan? Ada juga yang hewani. Hewani Itu yang dari ternak, misalnya kita dari ayam kita olah jadi nugget atau jadi abon. Intinya pengolahan. Kemudian ada juga herbal. Jadi ini cacing nih. Nah, ini juga
cacing kita bisa masuk ke nanti olahan herbal, atau kita nanti olah komposnya untuk tanaman sayur, dan sayurannya diolah lagi menjadi makanan. Kalau desain komunikasi visual ini? Nah, kalau desain komunikasi visual itu kami melihat bahwa dunia digital itu saat ini membutuhkan keterampilan kreativitas. Oke. Jadi bagaimana mereka bisa memadukan antara gambar, video, tulisan, dan desain. Bedanya dengan multimedia? Nah, kalau multimedia itu lebih ke peralatannya. Jadi misalnya komputer atau perangkat-perangkatnya. Jadi kalau secara jurusan desain komunikasi visual itu masuk ke seni rupa. Seni rupa. Iya. Tapi kalau yang multimedia itu masuk ke jurusan komputer. Ketiga jurusan ini yang diterapkan di pondok pesantren ini nih. Betul. Yang akan kita latih. Santri kita. Itu dengan sistem gratis seperti itu, mohon maaf nih, gratis seperti itu, uang makan gratis? Insya Allah gratis. Insya Allah gratis, uang makan gratis. Biaya-biaya semua, praktek semuanya? Jadi secara biaya pendidikan kami tidak memungut biaya. Kacau pemirsa, makan biaya pendidikan gratis. Lalu untuk pembiayaannya tuh? Alhamdulillah kami ada didukung oleh donatur. Jadi donatur ini adalah kawan-kawan kita yang satu visi untuk mengembangkan SDM yang nantinya akan menjadi pejuang dakwah. Nah, jadi harapan kita nanti santri yang belajar di pesantren kita, setelah mereka lulus dari tempat kita harapkan mereka akan membuat usaha, dan usaha itu kita harapkan targetnya satu orang bisa menciptakan 10 lapangan kerja. Pemirsa, kacau banget ya. Dengernya aja udah gemeter. Ini nih orang-orang yang zaman sekarang nyari orang-orang seperti ini susah. Nyari orang seperti Bung Arif susah. Bayangkan siapa yang mau nampung orang sekolah gratis, makannya, pendidikannya gratis, sampai dididik menjadi lulus menjadi pengusaha dan minimal memiliki 10 lapangan usaha. Ini benar-benar dakwahnya benar-benar. Tapi kami gini bang, kita gimana? memilih santri-santri yang masuk ke kita itu ada tes. Kita wawancara kayak kerja. Wawancara kerja. Jadi ada psikotes, dan kita juga mewawancarai orang tuanya. Oh, jadi nggak asal? Nggak asal. Jadi kalau orang tuanya beda visi dengan kita nggak bisa terima. Oh. Gitu. Jadi kan dari awal kita sampaikan bahwa ini adalah sekolah bisnis di mana mereka kita bekali keterampilan SMK 3 tahun. Tapi mereka selepas 3 tahun wajib ikut ikatan dinas dengan kita 2 tahun. Jadi total belajar di kita itu 5 tahun. 5 tahun. 2 tahunnya pengabdian, enggak? Betul. Pengabdian membesarkan si perusahaan. Artinya 2 tahun itu praktek. Jadi kita dampingi untuk dia siap untuk nantinya langsung nanti di tahun kelima itu punya usaha, memutuskan untuk punya usaha. Keren. Jadi harus kita ada tahapan menyiapkan pendidikan formalnya, kita siapkan praktek 2 tahun, habis itu mereka akan memutuskan untuk bisnisnya apa. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa, hanya klik subscribe lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Kalau ini kan sekarang masih donatur nih. Kedepannya berarti kalau kedepannya santri-santrinya ini sudah memiliki usaha-usaha dengan memiliki bisnis-bisnis, artinya apa nih, Orange Islamic Boarding School ini sudah bisa dibiayai dari hasil. Betul. Itu tujuannya ya. Betul. Awal memang. Jadi santri-santri itu sudah langsung kita berikan pesan bahwa kalian yang harus melanjutkan pesantren ini. Keren. Jadi artinya setiap santri itu bukan lagi infaknya 2,5% bang. Berapa puluh persen? 10% atau 20% yang mau dimasukkan ke pesantren. Oh kacau. Mantap. Tapi mantap. Ya kan mereka sudah kita ini kan. Jadi kalau buat kami bahwa semakin sukses, kalau kita pengen sukses berarti ngasihnya harus lebih banyak. Pemirsa, ini luar biasa. Jadi ini Orange Boarding School ini, Islamic Boarding School ini mendidik si santri ini di luar dengan biaya pendidikan, makan, pokoknya di luar dengan semua gratis.
tapi yang lebih ditekankan itu untuk menjadi pebisnis, benar ya Bang? Betul sekali. Menjadi pebisnis. Dan pebisnisnya itu ada beberapa aturan yang menurut saya dalam tanda kutip ya agak ketat, maksudnya sebuah peraturan yang mungkin sudah ditekankan, tapi itu luar biasa bagus. Jadi beramalnya itu bukan 2,5% lagi dari hasil keuntungan, tapi ada di 10% atau 20%. Tapi keren lah. Ini namanya berbagi benar, kemaslahatan umat di sini dimulainya. Betul. Jadi kami berkomitmen bahwa untuk membangun sebuah bisnis itu butuh kerjasama, ya kan? Artinya kerjasama dari kami sebagai pendidik dan juga orang tua. Jadi kami mendidik santri dengan keterampilan, kemudian orang tua kami ajak untuk berkontribusi untuk menyiapkan modal. Oh, jadi orang tua wajib nabung. Orang tua wajib nabung. Nabung. Selama 3 tahun untuk nanti dipakai di 5 tahun yang akan datang sebagai modal. Oh, berarti selama 3 tahun si anak ini gratis semuanya, Iya. Pendidikan gratis, semua makan semua gratis. Tapi selama 3 tahun orang tua nabung. Betul. Tabungannya ini untuk modal si anak lulus. Betul. Wah, keren. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa si anak nanti nggak ada modal. Nggak ada modal, kemudian cari kerja, itu nggak ada. Itu kebanyakan orang sekarang. Kebanyakan orang sekarang banyak ilmu tapi begitu lulus bingung, modalnya nggak ada. Sekarang dibalik, ilmunya lagi ditempa nih, tangtung nih, besinya lagi ditempa sampai tajam, begitu tajam senjatanya udah bisa digunakan. Jadi udah ada modal. Dari awal orang tua kita minta komitmen. Bung Arif, ini konsep ini lahir dari mana awalnya nih? Idenya nih, ide awalnya dari mana? Sebenarnya gini, kalau saya sebenarnya sebagai pengelola, jadi saya diminta untuk membangun sistem dari pesantren ini. Kalau dari segi rintisan dana, kemudian aset, itu sebenarnya yayasan yang salah satu pendirinya adalah adik saya. Adik saya. Jadi artinya ini adalah rintisan bisnis adik saya dan kawan-kawannya, dan saya diminta untuk tolong dipersiapkan sistemnya. Nah, itu tugas saya. Jadi saya melihat perjalanan kita dalam berbisnis seperti apa, nah kita aplikasikan di yang sekarang mau kita ajarkan kepada santri-santri kita. Ini kalau pemirsa nih, mungkin tahun ini masih buka nggak? Ini sudah bulan Juli. Kita untuk tahun ini sudah selesai pendaftarannya. Kita baru menerima kurang lebih 65 santri. 65 santri. Baru putra. Dan itu ada beberapa yang dari luar kota, dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada. Jadi kita seleksi, dan kita menseleksi itu tidak melihat dari kaya miskinnya. Bukan, tidak lihat dari nilainya. Tidak lihat dari nilai SMP-nya. Enggak, kelulusan nilai SMP. Karena kita sudah seleksi dari mulai Januari. Jadi sebelum belum mereka lulus SMP? Enggak. Kalau sekarang ini kan pendaftaran online karena Covid ya. Iya. Kita sebelum Covid itu pendaftaran kita udah online. Nah, salah satu syarat pendaftaran kita, santri orang tuanya itu harus kirim video ke kita. Kirim video? Iya. Jadi kirim video profile. Jadi ibaratnya kayak abang nih, anaknya mau masuk, abang buat video dulu. Saya masih berjaka, Pak. Iya. terus. Ya kan, suatu saat kan artinya mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang punya anak. Iya. Jadi si santri itu harus mempresentasikan dirinya kepada kita lewat video. Jadi namanya siapa, kemudian kelebihannya apa, kekurangannya apa, hafalan Qur'annya berapa, dia akan presentasi di video itu, baru kita akan lihat profilnya. Ya, kalau menurut kita antusias dan secara karakter bagus, masuk ke dalam proses nanti seleksinya psikotes. Gitu. Jadi kita psikotes ujiannya semua online. Ujian semua online. Dan ini sudah dimulai dari sejak Januari. Januari. Berarti kalau untuk tahun depan bisa dibilang dari Januari lagi mulainya. Betul, kita dari mulai Januari. Berarti kalau pemirsa nih ada kepingin, saya mau coba nih, anak saya ini sekarang SMP nih, SMP kelas 3 nih, mau mulai gabung atau gimana, nanti kontak personnya ada deh di deskripsi. Kita bisa nanti ada. Di deskripsi saya cantumin nomor-nomor yang bisa dikontak. Mungkin yang punya anak mau dididik jadi ya ikutin aturan mainnya. Memang semua gratis, tapi kita harus nabung supaya anak lulus sudah bisa usaha. Cuma ada masa pengabdian, maksudnya mungkin kematangan lah. Kalau itu kan masih dididik setengah-setengah, dididik usaha, dididik bisnis. Kalau bisnisnya yang udah saya lihat langsung ini beberapa hewan ternak sama cacing.
Ini cuma hobi kalau ini. Oh, kalau ini hobi, Ini hobi. Jadi di kalau sini diaplikasikan enggak? jadi gini Kang, kalau kita bisnis itu adalah peluang Ya. dan kita apapun yang menjadi peluang itu sebenarnya bisa jadi bisnis. Apapun yang menjadi peluang jadi Nah, bisnis. Oke. Saya mencontohkan sesuatu yang diremehkan orang itu bisa jadi bisnis. Contohnya, Cacing ini diremehkan orang. diremehkan orang. Karena apa? Yang kita urusin adalah kotoran. Heeh. Ya kan, dari kotoran ternyata bisa jadi bisnis. Gitu. Jadi artinya saya ingin memberikan gambaran bahwa bisnis nggak usah terlalu muluk-muluk, ya kan? Apa yang ada di depan kita, kalau kita pelajari, kita tekuni bisa jadi usaha. Dan itu ada banyak bisnis di sini. Betul. Kita ada pengolahan ayam. Jadi kita punya bisnis ayam bumbu, itu salah satu grup kita juga. Kemudian kita ada pengolahan susu. Kemudian kita ada restoran, jadi jaringan restoran franchise kayak ayam goreng itu juga ada. Kemudian kita ada teman-teman yang olahan seperti snack, keripik itu juga ada juga. Kemudian kita ada digital marketing, ya kan? Digital marketing, dan ya alhamdulillah sebenarnya rintisan usaha-usaha itulah yang akhirnya berkontribusi membangun pesantren kami. Bersyukur banget pemirsa. Jadi beberapa link bisnis tadi itu yang sekarang bisa mewadahi berdirinya pondok ini. Ini kalau menurut saya yang hebat itu bukan bisnisnya, pencetusnya. Ya yang idein, yang konsepin. Ini keren. Zaman sekarang, mohon maaf, saya udah keliling kemana-mana tuh, pondok-pondok pesantren entrepreneur atau semua, baru ini yang saya temui seperti ini. Dengan konsep orang tua nabung untuk modal, dengan konsep benar-benar dijadiin pebisnis atau semua, itu bagus. Jadi gini, jarang orang mau berbagi untuk sarang, jarang orang mau berbagi yang untuk kemaslahatan umatnya panjang. Ini kan panjang berarti kan? Betul Bang, dan kita harapan tadi bahwa ini kami hanya memulai saja. Memulai. Nanti yang melanjutkan adalah santri-santri alumni kami. Itulah mereka yang akan melanjutkan. Secara nggak langsung konsep pondok yang berperan nih. Betul. Jadi intinya kami ibaratnya paling cuma mendanai itu 5 tahun pertama. Oke. Nanti 5 tahun selanjutnya sudah bisa berkembang sendiri. Yang akan datang adalah santri-santri yang udah kita didik inilah yang akan mengembangkan ini, dan mereka harus berkontribusi. Keren. Karena itu yang kita mulai. Artinya yang sudah kita lakukan kita ajarkan ke mereka, dan mereka harus mengikuti, dan akhirnya kita yakini bahwa kalau kamu sukses, kita ingin sukses, ya kita harus bisa berkontribusi, ya kan, menyisihkan yang ibaratnya ya bukan lagi cuma setengah-setengah, tapi bisa dikatakan full. Dan dari bangunan nanti abang bisa lihat kualitas bangunan kita berbeda dengan yang lain Bang. Berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya gitu. Jadi mulai dari lantainya pun kita bukan keramik biasa, kita bicara kayak granit gitu. Jadi bahkan kalau orang bilang ini kualitasnya udah kualitas seperti hotel. Mantap. Nanti kita bisa lihat. Itulah, muslim jangan kelihatan miskin lah. Betul Bang. Jadi walaupun ini pesantren tapi kualitasnya seperti kantoran. Jadi orang beraktivitas di sana seperti hanya mereka bekerja di kantor. Apalagi tidak memungut biaya lagi. Betul. Ini yang keren pemirsa, keren. Ini saya jadi apa di sini, Pak? Kenapa? Saya jadi apa di sini? Semua di sini bisa berkontribusi. Bisa katanya. Mewakafkan tenaga, pikiran, dan pengalaman. Mantap. Nah, jadi artinya dengan abang punya pengalaman dalam dunia kreatif, kita siapkan untuk Bang ajarin santri kita dalam dunia kreatif. Jadi guru lagi kita. Mantap. Cuman satu Bang syaratnya. Apa tuh? Guru di kita harus punya bisnis Bang. Jadi guru kita itu akhirnya mereka harus belajar dalam e-learning kita yang kita sebut sebagai pintu rezeki. Gitu. Jadi santrinya lagi belajar nih 3 tahun, gurunya belajar juga di pintu rezeki. Nah, pintu rezeki nanti 3 tahun yang akan datang, gurunya punya bisnis, santri udah siap berpartner Bang. Ada beginian ya? Iya. Mantap nih. Karena kebanyakan kita Bang, sekolah bisnis yang ngajarinnya nggak berbisnis Bang. Gimana ceritanya coba? Sekolah bisnis yang ngajarin nggak berbisnis. Banyak. Nah, orang guru guru musik aja di sekolahan tapi gurunya nggak main musik. Cuma tahu teori doang ya? Iya, cuma tahu teori doang. Iya. Kita guru musik kemana? Sensor nanti ya. Enggak, tapi benar itu. Itu keren konsepnya. Jadi gurunya juga selama 3 tahun ngajar itu gurunya juga membangun bisnis. Setelah muridnya lulus, bisnis si gurunya nanti berpartner juga. Iya. Karena nantinya kita salah satu komponen berbisnis itu butuh relasi. Oke.
Jadi kadang-kadang orang mau berbisnis bingung cari relasinya. Oke. Kita siapin relasinya. Relasinya juga nggak sembarangan. Kita seleksi dulu, ya kan? Relasinya sesuai dengan visi misi kita. Kalau cocok, silakan berpartner. Gitu. Bung Arif, ini kalau pemirsa nih, penonton nih pemirsa, dia punya usaha nih, mungkin ya, dia punya usaha, dia tertarik nih, saya mau nge-share nih, mau berbagi usaha saya nih, berbagi nggak pernah rugi lah. Dia berbagi usahanya bukan semata-mata jadi pesaing, malah justru dia bisa berpartner, bisa apa. Itu ada peluang nggak untuk sini? Ada. Tadi kita punya komunitas namanya pinturejeki.com. PinturejekiOrange.com. PinturejekiOrange.com. Jadi pinturejekiOrange.com itu adalah bisa diakses nih, Bisa. PinturejekiOrange.com. Ya, jadi itu wadah untuk masyarakat umum yang ingin mengenal konsep berbisnis sekaligus berbagi. Jadi kita nanti akan ada tahapannya. Puncaknya kita punya wakaf, Bang. Punya wakaf. Ya, jadi kita akan memahami bahwa yang namanya rezeki itu sebenarnya ada 3. Rezeki itu adalah yang kita makan, yang kita pakai, sama yang kita sedekahkan. Iya. Jadi kadang-kadang orang berpikir uang yang di rekening itu rezeki, padahal itu bukan rezeki, Bang. Belum jadi rezeki. Karena bisa jadi uang di rekening, kemudian ternyata ada keluarga sakit habis. Ada keluarga sakit habis. Jadinya artinya itu bukan lagi kita bisa nikmatin. Ya, akhirnya kalau kita sedekahkan enak, Bang. Yang repot kalau kita ketipu, Bang. Mantap. Ya kan, jadinya duit rekening ketipu ya, bukan rezeki kita dong. Bener. Jadi kalau sekarang kita di rekening kita ada uang sekian, jangan bangga itu ya. Belum tentu jadi masuk ke badan kita ya. Gitu. Itu salam dukun doang lagi. Jadi makanya harus kita sisihkan. Rezeki itu ada yang kita wakafkan. Di sini juga ada wakaf juga. Iya kan, pesantren ini ada wakaf, Pak. Wakaf. Enggak sih kalau buat orang luar nih. Orang luar mau berkontribusi. Boleh, berkontribusi bisa. Gitu. Baik artinya berkontribusi dalam hal materi, boleh. Mau berkontribusi secara keterampilan, pengalaman, kami siap gitu. Karena kami dalam arti santri-santri kami membutuhkan orang-orang yang punya pengalaman. Jadi silakan nanti kita adakan sharing untuk cerita pengalamannya, untuk bisa berbagi pengalaman. Ini dari tadi kita ngomong, kita nggak ngomongin alamat ini, Bang. Alamatnya kalau pemirsa mau main, mau lihat, mau cek kebenaran lokasinya seperti apa semuanya. Yang paling gampang aksesnya kemana, Bang? Gampang, nanti ke Google Map aja, Bang. Google Map ya. Ketik pesantren Bisnis Orange, langsung ketemu. Adanya di Kecamatan Liliang, Desa Cibeber, Jalan Hegarsari. Ulangi, Bang. Alamat lengkapnya. Jalan Hegarsari, Desa Cibeber, Kecamatan Liliang, Bogor. Jadi kalau gampang udah tinggal Google Map aja, pesantren Bisnis Orange. Pasti sampai lah gitu ya. Pasti ketemu. Sampai. Ya gitu aja, Bang. Nih pemirsa, ini keren nih. Kalau kita yang belum punya anak nih, tapi kita punya usaha bisnis, bisa gabung ke sini, berbagi. Oh, kalau yang nggak punya bisnis gimana? Ini kan konsepnya pesantren nih. Kira-kira nih, umpama nih, saya orang tua nih, pengangguran, umur udah nggak layak masuk SMK gitu. Bisa nggak saya berpartner atau apa atau ada lapangan usaha atau gimana? Pintu Rezeki Orange itu untuk umum. Itu e-learning. Oke. Jadi e-learning itu semua bisa berinteraksi dengan kita untuk belajar. Jadi baik yang punya bisnis ataupun tidak, nanti kita akan pandu. Jadi intinya kayak belajar tapi online, Bang. Gitu. Jadi mulai dari yang agak punya kerjaan, yang penting mau belajar. Dan satu hal yang kita ingin sampaikan, bisnis itu bukan apa bisnisnya, tapi siapa yang jalan. Oke, gitu. Jadi semua bisnis sebenarnya prospek, tapi siapa dulu yang jalan. Gitu. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan diri menjadi seorang pembisnis yang handal, apapun bisnis kita insya Allah jalan. Tapi kalau kita orangnya dalam tanda petik tidak layak menjadi seorang pebisnis, setiap bisnis pasti jalan. Ya nggak jalan. Benar. Dan ciri-cirinya adalah di mindset, Pak. Jadi orang pasti bertanya, Orange itu kok nama pesantren? Yang namanya pesantren biasanya depannya al, Bang. Betul. Iya kan? Iya. Kalau ini Orange. Orange. Ibaratnya bertanya-tanya nggak, Bang? Kalau tadi saya pertama dengar Orange itu tulisannya nggak begini. Saya pikir ini Persija nih, Jackmania. Saya pikir, Orange-nya begini. Nah,
Ada artinya nih bang? Ada artinya bang. Jelasin bang, jelasin. Pertama kalau O itu optimis. Oh, optimis. Kemudian R itu rajin. Kemudian rajin, entrepreneur, niat, zikir. kok kacau. Artinya malah lumayan. Ya kan? Jadi modal pertama itu seorang pebisnis harus optimis bang. Okay. Mau kondisi jatuh, mau kondisi bagus, mau kondisi sekarang lagi covid, mau enggak covid, harus optimis. Harus optimis. Iya bang. Ya kan? Jadi mau punya duit, nggak punya duit, harus optimis bang. Itu kuncinya seorang pengusaha. Bung Arif, nih pemirsa nih kalau dengar sesuatu yang gratis, sesuatu yang apa, apalagi netizen, pasti ini di belakangnya pemerintah nih, ada uangnya halal nggak nih di belakangnya nih, gitu-gitu kan. Walaupun tadi udah dijelasin dari beberapa usaha yang sudah dibangun menjadi donatur atau dialokasikan untuk membangun ini semua, karena diproyeksikan permodalan awalnya paling hanya di 5 tahun pertama aja. Betul. Selanjutnya sudah bisa jalan sendiri dari santri-santrinya. Tapi kalau Bung Arif berkenan kasih bocoran, ada orang di belakang ini, ada orang ini nggak yang kira-kira tokoh gitu? Tokohnya menyokong ini? Ya. Murni dari malahan kami di yayasan itu malah nggak perlu tampil lah. Beliau-beliaunya nih merasa kita nggak perlu ditunjukkan siapa kami, ya kan? Tuh, Kenapa? Karena usia mereka masih muda-muda bang. Oh gitu? Adik saya itu masih umur 34 tahun bang. Sepantar sama Joshua. Jadi di usia masih 34 tahun. Tapi kami didukung juga oleh tokoh-tokoh yang siap membantu. Salah satunya sekretaris MUI Bogor itu yang menjadi pembina kami. Sekretaris MUI Bogor. Ya. Oke. Dan Nggak nyebutin nama nih, enggak nih? ya nanti bisa di Google aja. Bisa di Google aja. Siapa Jadi sih, artinya gitu? kami juga dibimbing oleh senior-senior yang mereka melihat bahwa apa yang kami lakukan positif, ya tentunya kami butuh dukungan kan. Jadi mereka bersedia membimbing agar apa yang kami jalankan ini sesuai dengan arahan dan ketentuan yang berlaku. Jadi misalnya kayak kita membangun sekolah, ya harus kita tentukan kita sesuai dengan perizinan. Oke. Ya kan, jadi semua perizinan kita jalankan dengan baik. Bahkan untuk SMK kita langsung minta dibimbing oleh pengawas SMK yang memang punya reputasi nasional, Pak. Gitu. Jadi kita berarti bukan kecek-kecek ya, bukan asal bikin aja nih. Kita sudah menyiapkan yang terbaik, Bang. Lahan kita siapkan 2 hektar. Lahan 2 hektar. Kita sudah siapkan 2 lantai dengan kualitas yang tadi yang enggak bangunan 2 lantai. Kaleng-kaleng gitu kan. Modernisasi. Enggak, komponen-komponen pengurus pendirian juga. Maksudnya kayak tadi berarti ini benar-benar dikonsepin memberikan yang terbaik buat si santrinya. Betul, dan kami ingin yang namanya pesantren ini tidak bergantung pada tokoh, tapi nanti akan bergantung dari sistem. Karena apa? Kalau tokoh, pada saat tokoh itu nggak ada, collab dia, Bang. Ya, tapi kalau kita membangun sistem, siapapun yang orangnya sistemnya akan berjalan. Gitu. Jadi kami berharap yang kita bangun ini akan bertahan lama, bahkan 100 tahun yang akan datang. Amin. Pemirsa, udah jelas banget tuh. Yang punya anak mau dididik, mau disekolahin, mau dididik jadi pebisnis, boleh kesini walaupun ada penyaringan ya. Biasalah itu sistem lah. Kalau mau main terima aja, orang yang nggak mau usaha, orang tuanya yang mau neken aja ntar kagak jalan malah. Kami kan memang tagline-nya adalah pengusaha penghafal Al-Quran. Pengusaha, wah ini belum disebut dari tadi nih. Berarti si pengusahanya, semua yang dididik di sini Hafiz Quran. Jadi, alhamdulillah dari beberapa calon santri kita yang baru masuk, itu udah setoran 30 juz. Mantap. Itu yang baru masuk aja dia udah setoran 30 juz. Untuk buktinya aja, untuk pemantapannya. Nah ini si orang tua udah mikir nih, berarti kalau tahun depan saya mau masih anak saya ke sana, dari sekarang saya suruh hafalan dulu nih. Betul, tapi tadi bahwa orang tua harus ibaratnya mengharapkan orang tuanya, anaknya ini menjadi pejuang ekonomi. Karena berbeda, kalau ingin anaknya menjadi ulama, kami punya pondok pesantren yang satu lagi yang memang menyiapkan dirinya menjadi seorang ulama. Jadi ini beda segmen. Jadi kalau yang full Islami lain, untuk dakwah, untuk syiar, untuk ya, itu lain. Intinya ulama skillnya lain. Beda, Pak. Skillnya beda. Supaya nggak kecampur. Gitu. Ya. Jangan ustadz usul dagang. Ustadz suruh dagang. Ya kan? Nanti dakwanya ketinggalan, Bang.
ya kan? Mikir untung rugi belanja sono. Nah, transport jadi berapa. kalau memang jadi kiai, jadi ustadz, full ngajar, 100% waktunya untuk ngajar. Duitnya nanti pengusaha yang nyariin. Oh gitu. Kalau Nabi sih kuat ya. Dia kalau Rasul kan berdagang, bisnis juga, dakwah juga. Rasul itu punya keterampilan berdagang mulai dari kecil, Bang. Beliau sudah mulai dari usia remaja itu kan berbakat berternak. Sampai kemudian dipercaya Siti Khadijah untuk mengelola usahanya. Artinya pencapaian Rasul dalam berbisnis itu sudah maksimal, Bang. Sampai kemudian beliau mendapatkan wahyu di usia 40 tahun Berdakwah. Artinya selesai dari pada saat 40 tahun ya udah bisnisnya tinggal, Bang. Full berdakwahnya. Full dakwahnya, ya kan? Dan di situ yang berperan dalam bisnis adalah sahabat-sahabat seperti Abdurrahman bin Auf yang pokoknya apapun yang dia pegang jadi bisnis, Bang. Bahkan dia mau rugi aja nggak bisa, Bang. Ya kan? Mau rugi aja nggak bisa. Mau rugi aja nggak bisa. Karena tadi bahwa dia nggak butuh fasilitas, cuman waktu dia datang ke Madinah cuma tunjukkan saya pasar. Ya, ternyata pada di pasar apa yang dia jual ya semuanya untung. Oke, pemirsa, udah jelas banget ya. Udah jelas banget lah, itu detail lah. Cek aja di deskripsinya yang mau kontak, yang mau datengin dulu, mau cek lokasinya. Insya Allah amanah. Dari semua pembicaraan tadi tuh kalau disimak tuh sudah amanah banget. Dari mulai pendidikannya, donaturnya, idenya, tokoh-tokoh di belakangnya ada atau enggak, sistemnya, maksudnya semua udah diulas banget lah. Jadi kalau saya pribadi, saya bukan sok ngangkat-ngangkat ya, walaupun bagaimana ya. Menurut saya ini harusnya seperti orang-orang seperti Bung Arif ini banyak di Indonesia. Atau syukur-syukurnya lagi yang dia bangun ini, yang beliau bangun ini bisa berkembang se-Indonesia. Amin. Ya mau berjalan ya, kalaupun kalian punya ide, oh saya punya dana nih, saya mau bangun lah, saya mau contek aja, datang ke sini. Ini mohon maaf nih, itu kalau ada orang mau duplikatif silakan, sistemnya boleh. Ada donatur mau duplikatif, dia mau bikin umpama di Gorontalo, dia mau bikin apa di Aceh, boleh aja tuh. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Bung Arif, ada pesan-pesan buat orang tua atau buat anak muda, buat orang tua yang punya anak, bagaimana untuk menciptakan, menghadapi ini sebagai penutup nih, menghadapi masa krisis corona sekarang, orang tua nyokolain anak, pendidikan anak, seperti apa yang benarnya menurut Bang Arif gitu? Jadi kita sekarang berada di era yang sangat terbuka, baik informasi, kemudian akses digital sangat luar biasa. Jadi saat ini kita harus mempunyai 3 keterampilan. Yang pertama, kita harus punya keterampilan namanya self learning. Jadi sekarang yang namanya belajar itu tidak harus terpaku di sekolah. Jadi kita harus bisa belajar dari media apapun. Artinya kalau kita bicara guru terpintar sekarang ini siapa, Bang? Siapa ya guru paling pintar ya? Guru besar siapa ya? Google, Bang. Google. Siapa yang nggak bisa dijawab dari Google? Jadi kita mau nanya apapun, nanya ke Google pasti dijawab, ya kan? Iya, jadi ya? Guru yang pinter nggak akan bisa ngalahin Google. Jadi makanya guru itu harus berperan menjadi fasilitator, menjadi inspirator. Gitu. Benar. Jadi kemampuan yang bisa belajar itu adalah yang punya self learning tadi. Dia tahu belajarnya apa. Oke. Yang pertama tuh itu self learning. Kemudian dia harus punya kemampuan digital learning, skill digital. Iya kan? Jadi skill digital itu harus kita kembangkan. Jadi skill digital itu nantinya harus bisa menghasilkan. Gitu. Jadi di situ yang harus kita bahwa dengan akses informasi yang semakin luar biasa mudah, maka semua orang berkesempatan untuk punya peluang. Gitu. Dan itu tidak sebatas menjadi pekerjaan, tapi harus menjadi peluang menjadi pengusaha. Jadi masa depan itu akan ditentukan berapa banyak kita bisa memanfaatkan peluang. Yang kedua tuh? Ya. Ketiga. Kemudian yang ketiga, jangan ngandelin ijazah. Jangan ngandelin ijazah. Keren nih kata-katanya. Jadi karena orang tidak lagi ditanyakan ijazahnya apa, tapi apa kemampuan Anda, apa prestasi yang didapat. Skillnya apa ya? Iyalah. Gitu. Jadi udah nggak perlu lagi ijazah. Gitu. Jadi ijazah hanya orang-orang yang masih punya pola pikir masa lalu, Bang. Catet nih, omongan mahal nih. Ijazah hanya untuk orang-orang yang memiliki pola berpikir masa lalu. Jadi di kami itu, Bang, pada saat orang tua bertanya, boleh nggak nanti lulus SMK langsung kuliah? Nggak bisa. Kita langsung cut
nggak boleh. Kalau mau kuliah nanti setelah membangun bisnis, silakan kuliah. Dan kuliah itu tujuannya untuk mencari ijazah, tapi bagaimana meningkatkan keilmuan. Jadi intinya belajar itu bukan karena cuma sekedar selembar ijazah, bukan itu tujuannya, tapi bagaimana aktualisasi. Keren. Ya gitu aja pemirsa. Kalau dirasa bermanfaat kasih jempol, kalau nggak bermanfaat biasa abaikan. Non muslim maaf, kontennya bukan melulu soal agama. Intinya ini Bung Arif berbagi sesuatu yang menurut saya patut saya share, karena ini untuk kemaslahatan umatnya keren, apalagi membangun dunia bisnisnya keren. Harapan saya bahkan orang-orang seperti Bung Arif ini atau kalian gitu pemirsa-pemirsa yang punya modal seperti tadi, pengen belajar sistemnya seperti apa, datang aja ke sini diajarin detail. Amal itu kan jariah, maksudnya jariah itu nggak harus materi. Yang ini berbagi ke sini, konsepnya dipakai, kan pahala terus ngalir. Investasi bang, investasi jangka panjang sampai akhirat. Benar, sampai berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Usikum nafsi bitaqwallah, dan saya berwasiat kepada kalian semua juga kepada diri saya sendiri agar selalu bertakwa di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.